Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan membawakan salah satu kisah dari penulis asal Kalimantan, Sanung Nareswari. Wow, kisahnya sangat menarik sekali. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lebih lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Hantu di Kalimantan Selatan. Barabai, Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2022. Hari itu, Niken duduk di meja kecilnya di sudut kamarnya yang sederhana. Dihiasi dengan tumpukan buku dan catatan yang berantakan, cahaya matahari sore masuk melalui jendela kecil menciptakan bayangan lembut di dinding. Ia menggigiti ujung pulpennya sambil memikirkan alur cerita terbarunya. Tiba-tiba, matanya terbelalak ketika handphonenya berdering menyadarkannya dari lamunan. Dengan cepat, ia mengambil handphone, menatap layar dengan penuh antisipasi. Halo? Sapanya ceria saat mengenali siapa yang baru saja memanggil. Hei Niken, aku punya kabar hebat deh. Suara yang sudah tidak asing milik temannya, Maya, terdengar di seberang telepon sana. Kamu ingat gak novel yang kamu kirim ke penerbit minggu lalu? Nah, mereka itu nelponku tadi pagi dan bilang mereka itu tertarik untuk menerbitkannya. Niken merasa jantungnya berdebar kencang karena sangat senang. Ia hampir tidak percaya pada apa yang didengarnya. Serius, teriaknya hampir tanpa sadar, senyumnya merekah karena terlalu gembira. Iya, mereka ingin bertemu denganmu untuk membicarakannya lebih lanjut. Ini peluang besar loh Niken. Maya memberikan dukungan semangat untuk sang sahabat. Dengan tangan gemetar, Niken mencatat alamat dan waktu pertemuan tersebut. Dan ketika panggilan berakhir, dia merasa campuran antara gugup dan bersemangat. Ini adalah langkah besar dalam karirnya sebagai penulis. Dan ia tak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama ini, Niken hanyalah seorang penulis novel online. Meskipun namanya sudah cukup dikenal di kalangan pembaca novel online, Niken penasaran ingin menerbitkan buku cetak sendiri. Kabar baik dari Maya mengenai novelnya yang disambut baik oleh sebuah penerbitan membuat Niken merasa tegang. Dia senang karena impiannya memiliki buku cetak sebentar lagi akan terkabul. Tetapi ia juga merasa khawatir kalau nanti bukunya tidak laris di pasaran. Namun kekhawatiran Niken tidak berlangsung lama. Perempuan yang baru berumur 23 tahun itu kembali menggigiti pulpen sambil memikirkan plot yang baru untuk novel yang lain. Telepon berdering lagi dan kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Dengan ragu, Niken mengangkatnya. Halo? Ya halo, bisa bicara dengan Mbak Niken? Suara yang tenang dan berwibawa terdengar dari seberang sana. Iya, ini saya sendiri Niken. Dengan siapa ini? Tanyanya penasaran dengan siapa yang menelponnya. Saya Roy, ketua dari komunitas penulis lokal di Kalimantan. Nah, kami mendengar tentang karya-karyamu dan ingin mengundangmu untuk menjadi pembicara tamu di seminar penulisan kami bulan depan. Jelas Roy dengan antusias. Mata Niken terbelalak. Tentu saja ia tahu komunitas penulisan apa yang dimaksud oleh Roy. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kesempatan untuk menjadi pembicara di seminar mereka. Niken merasa seperti jantungnya sempat berhenti sejenak sebelum mulai berdegup kencang. Tentu saja, saya merasa sangat terhormat. Apa yang ingin Anda bicarakan dalam seminar? Jadi begini, kami ingin Anda berbagi pengalaman Anda dalam menulis novel dan juga memberikan tips kepada para penulis pemula di komunitas kami. Apakah Anda bersedia?
Iya, iya, tentu saja saya bersedia. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ucap Niken dengan suara gemetar, ia bahkan nyaris melompat kegirangan. Ah, bagus sekali. Saya akan mengirimkan detailnya lebih lanjut segera. Sampai jumpa di acara itu, Niken, kata Roy dengan senang. Setelah panggilan berakhir, Niken lalu duduk dengan tatapan kosong dan mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Tawaran itu menambah semangatnya sekaligus memberi kepercayaan diri yang lebih besar dalam kemampuannya sebagai penulis. Setelah berpikir sejenak, Niken dengan mantap memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Dia merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman dalam menulis dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Niken tersenyum puas. Ia merasa semangatnya semakin berkobar-kobar. Niken segera mulai menyiapkan materi presentasi dan mencatat ide-ide yang ingin ia bagikan dalam seminar. Rasanya seperti awal yang baru dalam perjalanannya sebagai penulis, sehingga dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan dicapainya pada kesempatan selanjutnya. Seminggu sebelum seminar, Niken sudah menerima rincian acara yang akan dihadirinya. Seminar dilakukan pada hari Minggu untuk menyesuaikan jadwal dengan para hadirin yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Niken merasakan perasaan gugup dan juga antusias yang menjadi satu. Ini adalah pertama kalinya ia akan berbicara di depan audiens yang lebih besar. Selama ini, Niken lebih banyak bersembunyi di balik layar. Dengan cepat, Niken mulai merencanakan perjalanan ke Banjarmasin. Meskipun masih berada dalam satu masa provinsi, perjalanan dari Barabai ke Banjarmasin tetap membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada awalnya dia ingin menggunakan jasa travel, tetapi Niken berubah pikiran. Dia ingin menikmati perjalanan menuju ibu kota provinsi itu dengan menggunakan sepeda motornya saja. Dia memutuskan berangkat sejak pagi hari. Selain udaranya lebih sejuk, Niken pun juga tidak perlu terburu-buru sehingga ia bisa lebih santai dalam perjalanan. Niken merasakan sensasi yang berbeda saat mulai berkendara. Dia yang jarang sekali keluar rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting benar-benar menikmati kesempatan tersebut. Matahari yang baru terbit memperlihatkan warna-warni yang memukau di ufuk timur. Niken juga dapat menghirup udara sejuk sepuasnya. Suara nyanyian burung yang bersiap mencari makanan pagi itu juga menambah cerah suasana hati Niken, sehingga ia terus tersenyum seorang diri dalam perjalanan. Akan tetapi, ketenangan Niken tidaklah berlangsung lama. Mendadak saja sepeda motornya mati di tengah jalan sehingga ia buru-buru menyingkir ke pinggir. Niken mengeritkan kening. Ia ingat betul kemarin motor itu sudah diservis di bengkel langganannya. Seharusnya tidak akan ada kendala apapun. Apa bensinnya habis ya? Gumam Niken yang memang masih terbiasa menyebut bensin untuk bahan bakar motor. Namun, duga Niken salah. Bensinnya masih penuh, hanya berkurang sedikit karena jalan yang ditempuh Niken juga belum lebih dari 30 km dari rumahnya. Niken menggerutu sendiri sambil mencoba menghidupkan sepeda motornya kembali. Namun, setelah beberapa saat mencoba menyalakan mesin tanpa hasil, Niken akhirnya menyadari bahwa dia harus segera mencari bantuan. Dengan sedikit jengkel, ia turun dari motor dan mulai mendorongnya perlahan di tepi jalan yang masih sepi. Setiap langkahnya terasa berat, terutama di bawah sinar matahari yang kini semakin terik. Dia mendorong motor agak cepat setelah melihat papan nama bengkel yang sudah tidak jauh lagi. Keringat di wajah Niken menunjukkan betapa lelahnya gadis berambut sebau itu. Setelah sampai di bengkel, Niken pun langsung bertemu dengan montir yang membantunya untuk memperbaiki masalah motor. Namun, ketika ia menjelaskan masalahnya kepada sang montir, ekspresi montir itu terlihat heran, terlebih lagi setelah ia memeriksa motor Niken. Maaf mbak, saya sudah cek motor Anda tapi tidak ada masalah yang saya temukan, kata montir itu dengan ragu. Niken menatap heran. Tapi pak, motor saya tadi tiba-tiba mogok di tengah jalan. Pasti ada masalah di mesin sepertinya pak. Montir itu menggeleng, lalu ia menyalakan sepeda motor Niken dan ajaib, kendaraan roda 2 itu langsung menyala begitu saja. Nah kan mbak, motor langsung nyala nih. Ya karena memang tidak ada yang bermasalah. Montir itu berbicara dengan nada penuh kemenangan. Niken memandang sepeda motor sangsi.
Ia tidak yakin apakah ia harus percaya pada penilaian sang montir atau tidak. Namun, pada akhirnya ia hanya bisa memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali dengan harapan bahwa masalah itu tidak akan muncul lagi. Setelah merasa lega karena perjalanan tidak mengalami masalah apapun lagi, Niken sudah semakin dekat dengan tujuannya. Dia dapat berkendara dengan aman saat melintasi kota-kota kecil dan jalan-jalan yang sepi. Namun, ketika ia tiba di kota Banjarbaru, nasib buruk kembali menimpanya. Motor Niken tiba-tiba saja mogok, membuatnya terjebak di jalanan yang ramai. Niken menggigit bibirnya saat menyalahkan dirinya sendiri karena keputusannya untuk menggunakan sepeda motor. Kalau ia menggunakan jasa travel, maka Niken tidak akan mengalami hambatan semacam ini. Ia merasa segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana dan kemarahannya semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa bannya bocor. Dengan hati yang sudah terlanjur kesal, Niken pun berusaha mencari bengkel terdekat. Ia duduk menunggu dengan tidak sabar sementara sang montir mulai memperbaiki ban sepeda motornya. Waktu terasa berjalan sangat lambat baginya. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Tetapi akhirnya setelah beberapa saat yang tidak tertahankan, bannya berhasil diperbaiki. Niken pun akhirnya sampai di Banjarmasin. Dia mengambil handphonenya untuk memeriksa alamat penginapan yang sudah dipesankan untuknya. Ia memasukkan alamat yang diberikan oleh Google Maps ke dalam navigasinya dan memulai perjalanan. Namun, setelah beberapa saat berkendara, Niken merasa sesuatu tidak beres. Jalanan itu terasa semakin asing dan dia semakin yakin bahwa dia telah tersesat. Dengan perasaan sedikit cemas, dia memeriksa ulang alamat di aplikasi untuk memastikan apakah dia salah memasukkan alamat atau memang ada kesalahan dalam penunjuk arah. Dan benar saja, Niken ternyata sudah melenceng dari arah yang seharusnya ditempuh. Niken pun menertawakan dirinya sendiri karena tersesat di kota yang seharusnya sudah tidak asing lagi baginya. Ya, dulu dia berkuliah di Banjarmasin sehingga ia sudah hafal lika-liku jalannya. Namun tak mengapa, hari ini ia mendadak tersesat. Niken mengacak-ngacak rambutnya dengan gemas. Dia seharusnya sudah bisa beristirahat dengan nyaman di hotel, tapi sekarang dirinya masih kelimpungan mencari alamat yang benar. Niken pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah memasukkan lokasi tujuan sekali lagi, wajahnya berubah masam ketika ia berhenti di depan sebuah rumah sakit. Rasa lelah yang semakin memuncak karena masih belum bisa menemukan alamat hotel, Niken merasa perlu meminta bantuan. Ia lalu meraih ponselnya dan mencoba menelpon Roy, sang ketua komunitas penulis yang sudah mengundangnya untuk menjadi pembicara tamu di seminar. Terdengar deringan di sana. Niken menunggu beberapa saat sambil menghela nafas. Ia berharap Roy segera mengangkat telepon darinya. Namun, Niken jadi semakin cemas ketika panggilannya tidak dijawab. Dia mencoba beberapa kali dengan harapan Roy akan merespons, namun tetap tidak ada jawaban. Wah, gawat nih, gumam Niken. Dia sadar bahwa dirinya harus segera mencari solusi lain. Ia memutuskan untuk bertanya kepada sekitar jika memang ada yang tahu lokasi hotel Galusari atau mencoba menemukan informasi lebih lanjut di sekitaran area tersebut. Sebuah toko sederhana yang buka di pinggir jalan menjadi sasaran Niken untuk bertanya. Dia turun dari motornya lalu membeli sebotol air mineral. Setelah menyerahkan uang pada penjualnya, Niken pun mulai bertanya. "Maaf Pak, Ulun sedang mencari hotel Galusari. Kira-kira harus lewat mana ya?" Pemilik warung menggeleng kepalanya. Ia terlihat bingung. "Waduh, saya juga tidak tahu, Ding." "Begitu ya Pak." Niken mengangguk lantas kembali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Badannya sudah terasa gerah setelah berkendara seharian penuh. Debu dan asap melekat di kulitnya sehingga ia sudah tidak sabar lagi ingin segera mandi. Hanya saja ia harus mandi di mana sedangkan hotel yang dicarinya saja masih belum bisa ditemukan. Niken lalu memberanikan diri. Ia mencoba bertanya kepada warga yang sedang melintas di trotoar yang tak jauh dari tempatnya berada. "Permisi Acil." Acil merupakan panggilan untuk perempuan yang lebih tua dalam bahasa Banjar. "Ulun sedang mencari hotel Galusari, tapi sekarang tersesat ke sini. Apakah Acil tahu harus lewat mana supaya Ulun bisa sampai ke hotel Galusari?" Perempuan setengah baya itu menatap Niken heran. "Oh,
Kenapa sampai tersesat di sini, Ding? Hotel Galusari itu ada di dekat Jalan Ahmad Yani. Kamu harus kembali lagi ke jalan utama. Mata Niken sedikit berbinar. Kalau mendengar jawaban tersebut, ia pun segera meminta diberi arah mana yang harus ditempuhnya menuju hotel tersebut. Kamu kembali aja mengikuti jalan ini, kemudian belok kanan di lampu merah pertama. Lanjutkan hingga Anda melihat patung kuda di sebelah kiri jalan, dan hotelnya akan berada di seberangnya. Perempuan yang disapa Niken dengan sebutan Acil itu berbaik hati menjelaskan. Ulun tadi sudah lewat sana, Cil, tapi tidak melihat hotelnya. Keluh Niken. Ya sampai akhirnya saya tersesat ke sini. Acil di depannya tertawa pendek. Mungkin karena kamu tadi terlalu terburu-buru sampai tidak memperhatikan sekelilingmu. Mungkin ya, Cil. Niken mengakui kenyataan tersebut. Ia segera menghidupkan sepeda motornya, tetapi kembali turun ketika ingat ia belum mengucapkan terima kasih. Acil, terima kasih ya. Kalimat yang diucapkan Niken terhenti begitu saja sementara kepalanya celingukan mencari si Acil. Saat ia berbalik untuk mencari perempuan yang sudah memberikan petunjuk kepadanya, ternyata orang yang dia cari justru sudah tidak ada. Kok hilang? Gumamnya heran. Secepat apa perempuan itu berjalan sehingga dalam beberapa detik saja sudah tidak terlihat lagi. Mungkin masih masuk akal andai saja ada tikungan ataupun jalan masuk ke dalam gang. Namun yang Niken lihat kala itu hanyalah jalan yang terbentang lurus. Dia yang masih celingukan tidak menyadari tatapan aneh dari pemilik toko di pinggir jalan. Lelaki yang mengenakan kaos berlogo partai itu memandangi Niken dengan pandangan yang bingung. Sejak tadi ia melihat Niken berbicara seorang diri tanpa adanya lawan bicara. Semakin banyak orang aneh akhir-akhir ini, gumam pemilik toko itu yang lantas mengangkat bahu saat melihat Niken kembali melanjutkan perjalanan. Walau masih merasa kebingungan, Niken memutuskan untuk mencari alamat hotel yang dicarinya. Akhirnya, dia bisa bernafas lega setelah menepi di depan Hotel Galusari. Benar, apa yang dikatakan oleh si Acil tadi, Hotel Galusari terletak tepat di tepi jalan utama tempatnya berada sekarang. Niken masih di tepi jalan saat merasakan dinginnya angin yang semula bertiup sepoi-sepoi. Ia mendongak ke atas, menatap langit yang sebelumnya cerah kini mulai ditutupi oleh gumpalan awan-awan gelap, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Niken mengarahkan sepeda motor metiknya ke tempat parkir yang tersedia di hotel. Dengan gesit, ia memarkirnya di antara dua sepeda motor lainnya, memastikan agar tidak mengganggu akses keluar masuk. Langit terus menggelap dan gemuruh petir mulai terdengar di kejauhan. Ia merasakan tetesan air hujan pertama mulai jatuh membasahi wajahnya. Niken merapatkan jaketnya dan memeluk dirinya sendiri. Kelelahan membuatnya ingin segera berbaring. Niken segera bergerak cepat menuju ke lobi hotel. Saat gerimis mulai turun, berlari-lari kecil agar tidak basah. Ia berusaha menyesuaikan langkahnya dengan ketebalan gerimis sambil berharap bisa segera mencapai lobi sebelum hujan semakin deras. Niken melangkah masuk ke dalam hotel dengan langkah tergesa. Ia mengibaskan rambutnya yang sedikit basah karena air hujan. Kemudian tertegun ketika memandang sekeliling lobi hotel dengan perasaan heran. Namun saat ia memasuki area lobi, ia merasakan kebingungannya yang semakin memuncak. Hotel itu terlihat hampa dan temaram, jauh dari kesan hangat dan ramai seperti yang diharapkannya. Langkah Niken terdengar bergema di lorong yang sepi, menciptakan suasana yang semakin sunyi di sekelilingnya. Ia mengernyitkan kening, merasa heran dengan keadaan hotel yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Apa yang seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan aktivitas dan tamu-tamu yang bersemangat kini terasa sepi dan juga hampa. Niken memperhatikan resepsionis yang duduk di balik meja dengan tatapan kosong yang menyiratkan bahwa ia tidaklah terlalu sibuk. Ia mulai mendekati resepsionis dengan langkah hati-hati, merasa semakin penasaran dengan situasi hotel ini. Belum lagi ia sempat berbicara, tangan Niken sudah ditarik oleh seseorang. Ia menjadi kecil karena terkejut. Ya ampun, Mbak Niken, perempuan cantik yang tadi menarik tangannya itu ikut berseru panik. Kemana aja, Mbak? Kenapa susah dihubungi dari tadi pagi? Mata Niken mengerjap saat ia mengenali sosok yang ada di depannya. Mbak Aina,
Ya, Aina merupakan asisten dari Roy yang memang sudah ditugaskan untuk menjemputnya di Hotel Galusari. Hanya saja Niken lupa menyimpan kontaknya, walau beberapa hari sebelumnya mereka sempat bertemu. Mbak Niken baik-baik aja kan? Aku sudah dari tadi pagi loh menelpon Mbak, tapi nggak bisa dihubungin. Masa sih? Tanya Niken dengan ragu. Dia yakin betul tidak ada yang menghubunginya dari pagi. Serius? Aku sempat minta bantuan Pak Roy untuk menghubungi Mbak Niken, tapi hasilnya sama aja. Aku sampai khawatir kalau Mbak Niken hilang atau ada musibah lain. Aina menunjukkan layar handphonenya, memperlihatkan bahwa ia sudah melakukan puluhan panggilan ke nomor telepon Niken. Tapi handphoneku, sahut Niken sambil mengambil handphone di dalam tas lalu tertegun. Ia memandang Aina dengan cepat. Pandangannya linglung. Di handphonenya memang ada banyak sekali panggilan tak terjawab. Hanya saja, bagaimana bisa? Dia yakin betul tidak mendengar suara telepon masuk. Bahkan saat dia berusaha menghubungi Roy, justru lelaki itulah yang tidak mengangkat panggilan. Nah kan, celetuk Aina. Tetapi dia tidak memperpanjang urusan itu lagi setelah menyadari perubahan wajah Niken. Mbaknya pasti kelelahan deh. Sebaiknya langsung istirahat aja ya. Aina berniat menyerahkan kunci kamar ke tangan Niken. Besok aku akan datang menjemput setelah selesai sarapan. Malam ini Mbak Niken tidur aja yang nyenyak ya, supaya besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang segar. Niken mengangguk setuju meskipun masih merasa penasaran atas kejanggalan kejadian tadi. Ngomong-ngomong, hotel ini memang sepi ya, celetuk Niken sambil memandangi lobi yang sepi. Ia ingat di parkiran tamu hotel tadi hanya ada 2 motor di sana. Aina memandangi Niken sambil tersenyum. Pak Roy sengaja memilih hotel ini. Katanya Mbak Niken sebagai penulis horor kan pasti akan menyukai tempat-tempat seperti ini. Kening Niken bergerak tanpa sadar. Ia kesal akan tetapi berusaha menahan diri. Walau ia seorang penulis cerita horor, bukan berarti dirinya harus menginap di hotel suram seperti ini. Dengan berat hati, Niken berpisah dengan panitia dan menuju kamarnya, berharap bahwa hari esok akan berjalan lebih lancar dan tanpa adanya kejadian aneh lagi. Niken mengalihkan pandangan ke deretan sofa kuno yang ada di lobi hotel, kemudian memperhatikan lukisan abstrak di dinding dan lampu gantung yang juga tampak kuno. Niken menghela nafas. Suasana hotel benar-benar terasa sepi, desainnya juga jauh ketinggalan zaman. Aina tersenyum tipis. Ia menggoyangkan kunci di tangannya sebelum diserahkan kepada Niken. Aku pamit dulu ya Mbak. Wajah Niken semakin kecut melihat bahwa bukan kunci model kartu yang diberikan, melainkan kunci model lawas. Di sini pernah ada kejadian orang meninggal dibunuh nggak ya? Pertanyaan spontan yang diajukan Niken hanya dibalas dengan kedipan sebelah mata dari Aina. Lalu ia bergegas pergi tanpa menjawab pertanyaan Niken. Niken terpaksa menerima keadaan itu. Lagi pula, dia juga sudah tidak mungkin untuk menginap di hotel lain. Bibirnya semakin manyun saat mulai menaiki anak tangga karena tidak ada lift di dalam hotel tersebut. Ia berusaha menghibur diri dengan mengagumi corak karpet di tangga yang terlihat polos di tengah dengan bordiran kembang di pinggirannya. Warna merah marunnya yang mulai pudar menambah kesan tua dari hotel ini. Dengan langkah yang agak lesu, ia berhasil menemukan kamarnya. Ia berharap bahwa di dalam kamarnya nanti ia bisa mendapatkan sedikit ketenangan. Niken memasuki kamar yang terletak di lantai 2 dan tersenyum senang kala melihat kamarnya. Setidaknya Hotel Galusari telah menyiapkan ranjang yang bersih dan rapi. Sebuah lukisan bunga terlihat menghiasi dinding. Gorden kuning gading menambah kesan klasik dan hangat di dalam kamar. Namun yang menarik perhatian Niken adalah televisi berukuran jumbo dengan model lama yang terletak di sudut ruangan. Saat itu ia melihat televisi kuno itu. Ingatan tentang Yasir Denhas dan acara Dunia Dalam Berita tiba-tiba menyelinap ke dalam pikirannya. Ya, Niken teringat momen di mana ia duduk di depan televisi bersama keluarganya saat mendengarkan laporan berita tentang perang Bosnia Serbia yang disampaikan dengan serius oleh si pembawa berita.
Merasa sedikit terhanyut dalam nostalgia, Niken pun tersenyum sendiri. Meskipun televisi tersebut tampak tua, namun berhasil membawanya kembali ke kenangan yang berharga baginya. Dengan perasaan hangat di hatinya, Niken melangkah ke arah ranjang. Ia duduk sambil mengayunkan kaki seraya terus menatap ke sekeliling kamar. Ia meringis setelah melihat AC yang kusam sehingga menambah kesan tua dan usang. Setelah melepas lelah, Niken pun mulai bersiap mandi. Dia sudah kehilangan selera makan dan hanya ingin segera membersihkan diri sebelum tidur. Saat memeriksa kamar mandi, ia menemukan kejutan lain. Warna bathtub yang dulunya putih bersih kini telah pudar menjadi keabu-abuan. Toilet duduknya juga terlihat usang dengan warna yang terkesan lusuh. Niken merasa bingung mengapa hotel dengan tarif mahal seperti ini memiliki penampilan yang begitu tua dan kuno. Dia merasa agak kecewa karena ekspektasinya tentang hotel ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ia temui. Diam-diam, ia menggerutu karena Roy sudah memilih kamar hotel seperti ini hanya karena alasan reputasinya sebagai penulis horor yang cukup sukses. Meskipun begitu, Niken memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut saat ini. Dia hanya ingin segera mandi dan beristirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Niken membuka wajahnya dengan handuk setelah membasuhnya hingga bersih. Ketika ia mendengar suara televisi berganti saluran dengan sendirinya, tanpa adanya jeda iklan ataupun gangguan teknis lainnya. "Koslet?" tanyanya pada cermin yang memantulkan wajah Niken. Niken keluar dari kamar mandi dengan penasaran. Saat mendekati televisi, jantungnya berdebar kencang. Ya, dia ingat betul, ia belum menyentuh remote televisi sama sekali sejak ia datang. Lalu, bagaimana cara benda itu menyala dengan sendirinya? Niken memperhatikan televisi dengan seksama, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia melihat layar di televisi yang berkedip-kedip dengan cepat. Diambilnya remote televisi untuk mencoba mematikan televisi, namun sekuat apapun ia menekan tombol di sana tetap tidak ada perubahan. Remote-nya rusak ya. Niken membalikkan benda tersebut dan memeriksa baterainya. Diketuknya ke telapak tangan dengan agak keras. Ia mendesah lega setelah tombol off bisa berfungsi. Akhirnya jadi nggak berisik deh. Niken melemparkan remote itu ke meja, lantas bergegas ke kamar mandi sekali lagi karena mendadak dirinya ingin buang air kecil. Setelah menyelesaikan hajat, Niken pun kembali merebahkan tubuh. Badannya sudah terasa penat sehingga tanpa butuh waktu lama untuknya terlelap. Niken baru saja bermimpi ketika tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh suara keras dari televisi. Ia melompat dari ranjang karena panik. Matanya memandang nanar ke arah televisi yang kembali menyala dengan sendirinya. Namun, apa yang membuatnya semakin kaget adalah kala melihat remote televisi yang sebelumnya sudah diletakkan di meja kini terletak di dekat bantalnya. Jantung Niken berdetak kencang. Nafasnya memburu karena kaget. Tulang punggung Niken terasa dingin ketika tangannya memegang remote televisi yang sudah berpindah tempat sendiri. Ia memandang benda di tangannya itu dengan perasaan campur aduk. Perasaan takut bercampur dengan bingung. Bagaimana mungkin remote itu bisa berpindah tempat begitu saja tanpa ia menyadarinya? Apakah ada orang yang bersembunyi di dalam kamar dan sengaja mempermainkannya? Nafas Niken masih memburu. Sementara itu, keringat dingin telah membasahi pakaiannya. Ia perlahan-lahan bangkit dari kasur untuk memeriksa seluruh isi kamar. Suara televisi masih menggelegar nyaring ketika Niken menggeledah kamar mandi, gorden, dan semua tempat yang memungkinkan bagi orang lain bersembunyi. Tapi nihil. Tidak ada satu orang pun di dalam kamar Niken. Ia meneguk ludah dengan susah payah. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, tetapi Niken berusaha mengabaikannya. Ya, Niken memutuskan untuk menyimpan remote itu di laci meja yang ada di samping kasur. Dia berharap bahwa dengan mematikan televisi dan menyimpan remote itu, ia bisa mendapatkan sedikit ketenangan dan mungkin bisa tertidur walau tidak terlalu nyenyak. Namun, meskipun dia mencoba untuk meredakan ketakutannya, mata Niken tetap tidak bisa terpejam rapat. Dengan tangan gemetar, Niken menyalakan lampu di samping tempat tidurnya. Kali ini, ia merasa tidur dalam gelap tidak akan membuatnya merasa nyaman, terutama setelah serangkaian kejadian aneh yang baru saja dialaminya.
Akan tetapi saat ia hendak kembali berbaring, suara air mengalir dari kamar mandi membuatnya membeku kaget. Jantungnya berdegup kencang karena ia yakin keran air sudah ditutup dengan rapat. Ada apa lagi ya? Desanya panik. Niken bergerak perlahan setengah merangkak mendekat ke pintu kamar mandi sambil mencoba untuk menahan nafasnya. Dia harus memberanikan diri meski juga merasa takut pada sosok yang mungkin akan ia temuinya di dalam kamar mandi. Tangan Niken bergetar hebat, tetapi ia berhasil membuka sedikit celah pintu di kamar mandi. Niken mengintip ke dalam kamar mandi dengan hati-hati, namun yang ia temukan hanyalah air yang mengalir dari keran wastafel tanpa adanya tanda-tanda kehadiran orang atau sesuatu yang aneh di dalamnya. Dia tertawa hambar. Aku tadi pasti sedang bermimpi. Kepalanya terasa pusing karena terus menghadapi kejadian janggal. Hanya saja kali ini ia menyalahkan keadaannya yang baru saja bangun dari tidur. Mungkin ia belum sepenuhnya bangun sehingga berhalusinasi mendengar suara air yang mengalir. Niken berdiri. Ia berniat berbalik ke kasur ketika mendengar suara dari dalam kamar mandi. Suara gemericik air mengalir terdengar begitu jelas sehingga ia bergegas masuk ke sana. Niken merasa jantungnya hampir berhenti berdetak saat ia menyadari bahwa air yang mengalir dari keran wastafel bukanlah air biasa, melainkan cairan berwarna merah darah. Bau amis yang menusuk hidungnya membuatnya mual. Ia menatap air tersebut dengan ngeri. Tidak percaya akan apa yang dilihatnya, pikirannya pun langsung dipenuhi dengan ketakutan dan juga kecemasan. Apakah ini nyata atau mungkin hanya ilusi karena terlalu lelah? Namun aroma amis yang menusuk hidungnya membuatnya sadar bahwa ini bukanlah ilusi. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar terjadi di dalam kamar mandi ini. Niken segera mundur ke belakang, menjaga jarak sejauh mungkin dari wastafel yang terlihat masih mengeluarkan cairan berwarna merah itu. Ia merasa ingin segera meninggalkan kamar mandi tersebut, tapi rasa takut yang besar membuatnya terpaku hingga tidak bisa bergerak. Butuh banyak tekad sampai Niken bisa keluar dari kamar mandi. Dadanya terasa sesak, seluruh tubuhnya sedingin es. Kejadian-kejadian aneh malam ini membuatnya merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk tanpa akhir. Ya, dia harus kabur. Niken berusaha mengumpulkan segenap kekuatan dan juga keberaniannya yang tersisa. Dia harus mencari bantuan atau keluar dari kamar ini secepat mungkin sebelum terjadi hal lain yang lebih mengerikan. Ia meraih gagang telepon untuk menghubungi resepsionis dan meminta kamar baru. "Halo," katanya saat telepon diangkat. Bulu roma Niken langsung merinding ketika ia mendengar sautan dari ujung telepon sana. Suara itu sama sekali tidak mirip dengan lelaki yang tadi berdiri di meja penerima tamu. Bukannya menjawab sapaan Niken, penerima telepon itu justru menangis lirih. Suaranya menyayat hati sekaligus terdengar mengerikan. "Halo," ujar Niken gugup. Suara tangisan di ujung telepon kian menyedihkan. Isakannya terdengar tajam hingga Niken memejamkan mata saat merasakan kepalanya seperti sedang dipukul. Setelah puas menangis, suara itu lalu berbisik, Pergi dari sini." Gagang telepon jatuh dari tangan Niken. Apa yang seharusnya menjadi permintaan minta tolong justru memberikan teror yang baru. Perasaan Niken semakin cemas. Tanpa memutuskan panggilan, Niken segera berlari menuju tasnya yang masih tergeletak di lantai. Niken memutuskan bahwa ia harus segera keluar dari kamar ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tahu bahwa dirinya harus menjauh dari tempat ini secepat mungkin. Dia menyambar tasnya lalu berlari ke arah pintu. Tangannya memutar gagang pintu, tetapi benda itu seolah tidak bisa bergerak sedikit pun. Wajah Niken menjadi bertambah pucat saat ia berkutat dengan gagang pintu. Seluruh tenaganya dikerahkan, akan tetapi pintu itu tetap terkunci dengan rapat. Mustahil aku terjebak di sini. Dia merasakan air matanya yang hangat mulai mengalir di pipinya berkat gelombang rasa takut yang semakin membuncah. Niken semakin ketakutan ketika merasakan suhu kamar kian turun. Tolong!" Ia berteriak keras sambil memukul-mukul daun pintu. "Siapa saja,
tolong saya." Namun hanya suara tangisnya sendiri yang menggema. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar suaranya. Niken terjebak. "Tidak boleh. Ini nggak boleh terjadi. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar di sini. Aku harus pergi." Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara gemetar, berusaha mempertahankan kewarasannya meskipun sedang ketakutan setengah mati. "Setelah keluar dari hotel ini, aku akan membuat perhitungan dengan Roy." Giginya gemeletuk saat ia menyusun rencana pembalasan yang mungkin tidak akan pernah terjadi kalau ia gagal keluar kamar. Niken menarik nafas, lalu berteriak dengan keras, "Siapa saja di sana? Tolong bantu!" Suara Niken hampir habis karena ia terlalu banyak berteriak. Hanya saja tetap tidak ada jawaban yang datang. Hanya ada keheningan yang mencekam, menyelimuti seluruh isi ruangan, membuat Niken semakin merasa putus asa. Dia terduduk ketika lampu dalam kamar mati. Ruangan itu gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun yang bisa digunakan Niken untuk menerangi kamar. Dalam kegelapan kamar yang menakutkan, Niken berusaha merayap ke atas kasur. Dia bersembunyi di balik selimut, merasa sedikit terlindungi. Meski begitu, tubuhnya masih gemetar. Air mata terus mengalir di pipinya saat dia menangis karena merasa tidak berdaya. Belum juga ia berhasil menenangkan diri, ia mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Dia mengintip ke arah tirai jendela yang bergoyang-goyang, seolah-olah sedang dimainkan oleh seseorang. Niken bertanya dengan suara gemetar, "Siapa? Siapa di sana?" Suara tawa terkekeh menyahut dari balik tirai. Suaranya persis seperti suara yang tadi menerima telepon Niken. Anehnya, suara tawa yang menyebalkan itu berhasil menumbuhkan keberanian Niken. Ia bergegas menyibak selimut itu lalu berteriak marah, "Berisik! Aku capek ingin tidur. Daripada sembunyi seperti ini, sebaiknya kamu cepat muncul. Ayo, tunjukkan wajahmu, cepat!" Ia berteriak-teriak kesetanan. "Dasar setan, tega sekali mengganggu orang yang sedang kelelahan. Kurang ajar!" Ia menatap kegelapan kamar dengan mata nanar penuh amarah. Niken yang tadi menangis ketakutan kini murka karena sudah merasa terlalu lelah. Dia tidak lagi takut, tapi jengkel karena merasa terus diganggu. Niken memukul meja dengan keras. Suaranya memecah keheningan malam, namun dia tidak lagi terkejut. Tubuhnya terasa panas. Semua keringat dingin telah hilang tak kemana. "Aku muak dengan ulah kalian, pengecut, brengsek kalian. Cuma bisa menakuti di balik kegelapan. Ayo cepat muncul, jangan bersembunyi lagi." Niken terengah-engah, tenggorokannya terasa perih karena ia berteriak begitu keras. Tangannya terkepal, membentuk tinju, seakan sudah siap berkelahi dengan setan yang sejak tadi mengganggu. Hening. Lampu kamar kembali menyala. Udara dalam kamar yang tadi dingin membeku perlahan menjadi hangat kembali. Suara gemericik air tak lagi terdengar, namun Niken hanya mendengus. Dia sama sekali tidak terkejut atas perubahan tiba-tiba dalam keadaan kamar yang sebelumnya mencekam. Matanya menatap tajam, meneliti satu sudut kamar ke sudut lainnya, memastikan setiap detail untuk memastikan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Setelah beberapa saat, akhirnya dia merasa tenang kalau melihat bahwa tirai jendela yang sudah tidak bergerak-gerak lagi, layar televisi yang tak lagi menyala, layarnya gelap seperti semula. Kamar itu tampak normal seperti ruangan lain. Sama sekali tidak ada tanda bahwa baru saja ada berbagai gangguan aneh di sana. Niken lagi-lagi menengus. Rupanya setan penghuni kamar ini takut juga ketika ia mengamuk marah. Setidaknya Niken merasa bahwa dia bisa bernafas lega untuk saat ini. Dia mungkin bisa beristirahat demi mengumpulkan tenaga untuk esok hari. Beberapa menit kemudian, Niken tertidur pulas. Tidak ada lagi gangguan yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Niken merasa segar saat bangun di keesokan harinya. Tubuhnya tidak lagi terasa pegal, begitu juga perasaan yang semakin cerah. Ia memutuskan untuk turun ke bawah untuk mencari sarapan, berharap bahwa aktivitas itu akan membantu mengalihkan pikirannya dari peristiwa yang terjadi semalam. Namun, saat ia turun ke ruang makan, dia merasa terkejut melihat hanya ada dua orang lain yang juga sedang sarapan di sana. Hotel itu benar-benar sepi, seperti sebuah kota mati yang terlupakan.
Niken memperhatikan suasana sekitarnya dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia merasa sedikit canggung dengan keheningan yang mencekam di ruangan itu, tapi juga merasa tertarik dengan kesepian yang melingkupi hotel tersebut. Dengan hati-hati, Niken memesan sarapan, lalu duduk di meja yang terpisah dari dua tamu lainnya. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan hotel ini, tapi dia juga merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang misteri yang melingkupinya. Tidak lama setelah sarapan, Aina muncul menjemputnya. Dia sudah siap mengantar Niken ke tempat mereka akan mengadakan seminar. "Sudah siap?" tanyanya tanpa beban. Niken mengangguk. Dia sudah bersiap untuk meninggalkan tempat menyeramkan itu. Ketika mereka akan keluar dari hotel, resepsionis tersenyum ramah padanya dan berkata, "Terima kasih sudah menginap di Hotel Galusari. Saya berharap di lain kesempatan Ibu bisa menginap lagi di sini." "Terima kasih." Niken sedikit terkejut ketika berpaling dan melihat seorang resepsionis yang tampaknya baru muncul dari sudut yang gelap dan sunyi di dekat meja resepsionis. Ia merespons dengan senyuman tipis. Bagaimanapun juga, Niken jadi teringat suara tangisan dari telepon tadi malam. "Terima kasih." Hanya itu yang bisa dikatakannya setelah buru-buru menghapus ingatan tidak menyenangkan semalam. Dia merasa lega karena bisa segera meninggalkan Hotel Galusari dan mengakhiri pengalamannya yang menegangkan di sana. Akan tetapi, ada juga rasa ingin tahu yang masih menggelora di dalam dirinya tentang apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu. "Bagaimana? Apa ada pengalaman seru tadi malam?" tanya Aina setelah mereka keluar dari hotel itu. Niken memandang Aina dengan tatapan kesal. Pantas saja hotelnya sepi seperti itu. Ada banyak penghuni gaib." Ia menyebut penghuni gaib sambil menggerakkan kedua telunjuk. "Wajar saja. Di hotel itu kan memang pernah ada kejadian bunuh diri." Niken menghentikan langkah. Ia berbalik menghadap Aina ingin mengeluh, tetapi berhasil menghentikannya. Paro itu sangat memahami Mbak Niken sebagai penulis horor. Tentunya kan Mbak Niken sudah sering mengalami kejadian seram untuk dituliskan menjadi sebuah kisah baru. Aina terus berbicara tanpa menyadari perubahan wajah dari Niken. Sementara Niken mulai mengomel dalam hati, sepertinya dia harus berhenti menulis horor daripada terus mengalami kejadian menyeramkan seperti tadi malam. Ya, Niken kapok berurusan dengan setan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Sanung Nareswari, penulis asal Kalimantan. Dan ini dapat banget ya, horornya tuh dapat banget, feel horornya dapat banget. Teror satu malam itu akhirnya berhasil dilalui ya. Luar biasa Niken sebagai seorang cewek ya. Tapi ya dia mau gak mau harus melalui karena dia terkunci rapat dalam kamarnya dan gak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya dia terpaksa melawan di situ. Tapi memang sebenarnya sih ya, dari awal keberangkatan Niken sendiri aja tuh udah banyak kejadian-kejadian janggal sih sebenarnya. Jadi kayak itu kayak satu pertanda bahwa udah deh Ken, lu jangan berangkat, atau kalau lu mau berangkat tuh nggak usah nginep di hotel itu. Mungkin ya itu udah pertanda dari motornya mogok. Tapi ternyata setelah dibenerin di bengkel, menurut orang bengkel nggak ada apa-apa, bahkan dinyalakan langsung nyala. Dan ketika dia jalan lagi sempat bocor ban, nanya orang ada yang nggak tahu. Jadi memang sudah banyak pertanda dari awal sampai akhirnya dia mendapati teror itu. Dan ternyata di keesokan harinya itu baru dikasih tahu bahwa di situ sempat ada yang bundir. Wow, pantesan aja ya. Jadi lucu juga sih, seorang penulis horor karena dia backgroundnya penulis horor diberikanlah kamar hotel yang memang terkesan kuno dan angker. Kurang ajar juga sih ya yang masih gitunya. Tapi overall kisahnya keren banget. Jadi ada sesuatu yang menarik. Nah, dan ini hikmah baik juga untuk kita ambil ya. Kisah tadi itu ketika Niken sudah ketakutan akhirnya jadi sewot, jadi berani. Dan ketika dia berani, keberanian dia naik, gangguan ini jadi semakin mengecil sampai akhirnya hilang. Jadi di situ poinnya adalah ketika kita berani ya, itu besar maka dia menjadi kecil. Atau sebaliknya, kita semakin takut menjadi semakin besar. Jadi mungkin itu sih salah satu hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Dan overall kisahnya keren banget. Terima kasih untuk Mbak Sanung Nareswari. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain bisa ikut terhibur juga.
Silakan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami upload di setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila memang berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman atau audio voice note boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan untuk yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.